bagaimana kalau kita punya anak, kita sudah dalam tanda kutip atau ada orang punya anak, kita sudah dalam tanda kutip salah karena mungkin di awal-awal kita belum pengajian dan segala macam. Misal yang paling sering itu adalah gadget. Misalnya contoh ya, ibu mau pergi pengajian, nih kamu main aja gadget misalnya gitu kan ya. Atau ibu mau nyuci dulu, nih main gadget gitu misalnya ya. Tiba-tiba sekarang anaknya tidak bisa dilepaskan dari gadget. Bagaimana caranya? Oke, komunikasi Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama yang paling penting dalam komunikasi adalah trust. Adalah apa? Trust. Trust itu apa? Percaya. Jadi anak harus nyaman. Ini saya akan ulangi terus menerus. Di pertemuan pertama kita bahas, kedua kita bahas, ketiga kita bahas lagi. Sebelum anak mau kita nasehatin atau menerima nasihat kita, maka dia harus apa? Trust. Hasil daripada trust adalah rasa nyaman. Kalau sudah nyaman, dia bisa curhat. Ingat baik-baik, kadang-kadang dalam parenting orang tua salah ketika berkomunikasi dengan anak. Bagi orang tua komunikasi itu dia yang ngomong, bukan. Dia yang ngomong tuh bukan keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi kalau anak yang ngomong. Maka trust ini penting. Bagaimana cara memunculkan trust? Orang akan percaya sama kita kalau dia merasa kita sama kayak dia. Kita sama kayak dia. Jadi kita harus mahamin dulu. Contoh. Saya punya anak, tiba-tiba anak saya suka nonton kartun Jepang, anime. Ya nggak heran karena bapaknya juga nonton anime, mungkin pengaruh ke anaknya. Ibunya bilang, saya susah banget nih kalau ngobrol sama anak ini. Kenapa? Karena dia kok kayak nggak kebuka. Maka saya lihat dulu dia lagi nonton apa. Saya tanya, Cece sekarang nonton apa? Dia ngomong lagi nonton ini. Biasanya kan orang bilang gini, Hafiz Quran kok nontonnya kartun, gimana bisa pinter? Kan gitu ya? Enggak, tanya dulu nonton apa? Oh nonton Naruto. Saya ngomong tentang Naruto dong. Saya ngomong tentang apa dong yang dia tonton. Ketika dia ngeliat, oh ternyata bapak saya asik nih, bisa diajak nyaman, maka dia cerita. Setelah dia cerita tentang Naruto dan segala macam, dia cerita tentang teman-temannya. Teman-temannya rese nih di kelas gini. Oke ya kita dengerin aja. Namanya orang lagi cerita, jangan langsung di komen. Kamu nggak boleh begitu. Ingat hadisnya, Rasul berkata, Allah berkata di dalam, jangan komen dulu. Udah dengerin aja dulu. Kadang-kadang bentuk trust ini lama. Setelah dia cerita terus, baru kemudian kita cerita. Dulu Abi juga begitu. Kan sudah kita kasih tahu kan ya, orang lebih mudah belajar melalui cerita. Dulu Abi juga kayak gini, cuman ya gimana ya, Abi tahu sih sulit, cuma dicoba aja. Gimana kita coba bisa lebih sabar, kita bisa kemudian untuk deketin dia yang salah. Toh nanti kita juga nanti ke depan juga nggak bakal nyesel. Dia bilang, oh nggak bisa, ini memang orangnya rese. Ya udah, coba diajak ngobrol lagi, bentuk trustnya lagi. Bisa dipahami? Yang kedua, setelah orang merasa satu perasaan, dua, weting tresno jalaran soko kuliner, jelas. Munculnya cinta itu karena sering makan bareng. Enggak harus makan bareng, karena sering bareng-bareng. Kesalahan kedua parenting, orang tua itu berkata, enggak penting ustadz lama dan sebentarnya, yang penting quality time. Pernah dengar? Bapak Ibu sekalian, salah satu indikasi quality time adalah Anda menghabiskan waktu yang cukup. Artinya lama itu penting. Paham ya? Nanti kalau dia sudah dewasa, Anda enggak akan pernah ngerasa terlalu lama dulu saya menghabiskan waktu buat dia. Enggak. Maka kalau dia sudah gede, maka trustnya itu harus lebih susah didapat. Gimana caranya? Barengin dia. Kadang-kadang dia sudah enggak mau sama kita. Mau pergi ke tempat temen ya, Umi ikut ya, jangan Umi, gak usah gitu kan. Nanti keganggu gitu kan ya, nanti awkward Umi, gak enak, udah Umi di rumah aja. Ya udah gak apa-apa, besok nanti dia mau pergi, Umi temenin ya, kalau gak ajak khusus, yuk ikut Umi yuk pergi ke puncak. Gak mau ikut, anak-anak saya sudah begitu. Kadang-kadang dia maunya di rumah terus. Nah tugas kita nyari sesuatu sehingga bisa pergi bareng. Pergi bareng di situ baru ngobrol bareng. Kalau punya uang banyak umroh lah bareng berdua.
Atau misalnya pergi ke Malaysia, atau pergi mana terserah pergi kemana. Yang penting ada waktu berdua, di situ bisa ngobrol gitu maksudnya. Nah kalau sudah ngobrol berdua nanti lama-lama dekat. Susah enggak? Susah banget, serius. Saya produknya, contoh, bapak saya, ibu saya itu besarin saya pakai gengsi, paham ya? Enggak pernah bapak saya bilang I love you, aku sayang sama kamu, enggak pernah. Ibu saya pernah bilang gitu? Enggak ada. Paham ya? Paling ngomongnya tuh kalau lagi marah. Ini mami tuh sayang sama kamu. Oh jadi kita tanggapnya sayang tuh marah ya, paham? Paham kira-kira saya? Bukankah semua kita dibesarin kadang-kadang kayak begitu? Maka kita nggak mudah ngomong sayang pada anak kita, nggak mudah meluk anak kita, nggak mudah kita benar untuk ya ngomong dari hati ke hati. Apalagi bapak-bapak tuh gengsi banget tuh. Paham ya? Nah saya dibesarin dengan cara kayak gitu. Ketika saya masuk Islam, awalnya saya benci sama mereka, saya jadi tahu saya harus memperbaiki hubungan dengan mereka. Paham? Berarti ini bukan bapak ibunya yang mulai, sayanya yang mulai. Gimana caranya? Saya tahu saya harus habisin waktu dengan bapak dan ibu saya. Aneh enggak? Aneh. Pi, mau pergi kemana? Ke Surabaya. Ikut dong Pi. Kamu ada apa gitu kan? Enggak, pengen ikut aja. Ya udah, kita satu kamar hotel berdua. Di kasur guling. Nonton TV yang sama. Cuman kita merasa aneh, paham ya? Dia ngelucu, saya enggak ketawa. Saya ngelucu, dia enggak ketawa, paham Ibu sekalian? Rasanya kayak aneh banget. Tapi waktu akan menyelesaikan semuanya. Orang bilang obat terbaik adalah waktu bersama. Maka walaupun awal-awalnya aneh, ambil waktu bersama. Karena kalau orang sudah bareng-bareng cukup lama, maka dia akan memunculkan yang namanya trust tadi. Berarti pertama, perasaan satu nasib itu memunculkan trust. Yang kedua, waktu bersama-sama itu juga memunculkan trust. Pakai dua ini aja dulu coba. Jadi jangan langsung di-engage, jangan langsung dimarahin, tapi coba dimengerti dulu. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kesalahan kita semua sebagai orang tua ada dua. Satu, terlalu keras sama anak-anak, dua, terlalu manjain anak-anak. Nah gimana cara di tengahnya itu problem besar itu. Makanya jangan sampai juga kalau kita misalnya cuma dengerin doang, dia salah kita biarin, jangan juga. Tapi gimana caranya buka dulu pintunya, dia trust dulu sama kita, baru kita kasih nasihat dikit demi sedikit. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang kalau sudah trust, ngomong salah aja diikutin. Apalagi ngomong benar. Maka yang penting bukan nasihatnya dulu, tapi trustnya dulu. Kalau sudah remaja 20-an tahun, dia nggak bisa lagi untuk kita kendaliin. Yang bisa kita pengaruhi. Gimana cara pengaruhinya? Trustnya dulu. Kalau masih nggak bisa, coba cek teman-temannya siapa. Saya kalau lihat ada seorang anak macam-macam, ada anak-anak di luar dugaan, yang saya cek pertama buku-bukunya apa, yang kedua video-videonya apa, yang ketiga teman-temannya siapa. Itu yang paling banyak ngasih referensi ke kepalanya. Jadi ibu-ibu ini sekarang harus tahu, anak-anaknya punya akun, ibu-ibunya harus main Instagram juga. Anak-anaknya punya TikTok, ibu-ibunya harus punya TikTok juga. Susah banget jadi orang tua, memang susah. Dan tidak akan menjadi lebih mudah. Bisa dipahami Ibu sekalian. Saya aja sudah nggak nonton lagi anime, sudah nggak baca lagi komik. Tapi ketika anak saya lagi ngelihat komik, saya harus tahu komiknya cerita apa. Paham ya? Jangan-jangan ceritanya pornografi tadi. Kan bahaya. Saya harus stop segera kalau pornografi. Tapi kalau ceritanya masih kayak gini-gini, oke saya belajar tentang pornografi, saya belajar pornografi. Saya belajar tentang komik yang tadi. Contoh ya. Ibu-ibu pasti nggak nonton Naruto kan ya? Ah ya, saya mau cerita aja. Ketika saya cerita pada anak saya, dia nggak bisa relate ke saya sampai saya posting tentang Naruto. Setelah saya posting tentang Naruto, dia lihat, oh ternyata bapaknya suka juga. Iyalah dari dulu, gitu kan ya. Lalu kemudian saya cerita, C, tahu nggak C? Setelah kita sudah ngobrol, dia sudah dapat trust. Inti daripada Naruto tuh kisahnya, ceritanya apa? Dia bilang, ya paling tentang Naruto jadi Hokage. Bukan, saya bilang. Tapi inti ceritanya adalah tentang pengkaderan. Gimana caranya agar orang itu ketika sudah mati, dia meninggalkan satu manfaat. Kenapa bisa begitu C? Karena orang-orang Jepang tuh setengah mati C. Pengen buat orang tuh supaya nikah. Karena mereka semua nggak nikah-nikah dan nggak mau punya anak, maka mereka buat film kartun supaya orang buat anak, supaya orang mau meneruskan. Karena orang-orang Jepang bilang gini, ngapain punya anak?
Nah, film-film Jepang itu buat mereka supaya punya anak. Terjadi diskusi di antara kita. Oh, kenapa Bi kalau orang-orang harus punya anak? Saya ceritain. Karena yang paling penting bagi orang tua semuanya itu adalah anak. Keberhasilan kita itu adalah anak. Maka harapan Abi juga punya seperti harapan bapaknya Naruto kepada Naruto, Abi juga punya harapan kepada Cece. Masuk, paham Bapak Ibu sekalian? Nah, kita coba untuk pelan-pelan kayak tadi. Yang penting sudah trust. Anda bisa bayangin kalau orang anaknya belum trust terus tiba-tiba orang tuanya ngomong, tahu nggak kenapa Naruto itu dibuat? Anaknya bilang, oh, lu pasti mau ceramah ini gitu kan ya. Saya ada janji ya sebentar kan gitu. Nah, makanya trust ini penting. Jangan pernah nasihatin anak kalau dia belum trust. Terakhir, ceritanya, tiba-tiba kita dapat kasus lagi. Wah, anakmu Bi, ketika di pelajaran dia malah nonton kartun misalnya. Lalu saya bilang, ya udah nanti kita nasihatin. Telepon aja sekarang Bi. Gak bisa. Kenapa? Karena kita perlu pendekatan dulu. Gak bisa kita langsung telepon. Kamu di kelas main ini. Itu nanti jadinya buruk. Dia jadi gak nyaman sama kita. Maka engage anak itu penting. Baca surat Luqman. Idh qala Luqman, ketika Luqman berbicara kepada anaknya. Apa kemudian kata Allah sebelum dia bicara? Wa huwa ya'idhuhu. Dan sebelum bicara, Luqman itu melakukan pengkondisian kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu maksudnya adalah gini, dipok-pok dulu, anaknya dibuat nyaman, anaknya dibuat tenang, baru dia cerita. Jangan syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezoliman yang sangat besar. Anakku itu enggak bisa dinasihatin sebelum anaknya wa huwa ya'idhuhu, sebelum dia ditenangkan, sebelum dia dikondisikan. Maka pengkondisian ini namanya adalah trust tadi. Bisa dipahami ya Bapak sekalian ya? Oke, itu adalah jawabannya tadi.